Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang interaksi sosial. Nah, seperti yang kita tahu, kita sebagai manusia tentu tidak bisa hidup sendiri gitu ya. Kita tidak bisa hidup sebatang kara atau menyendiri sendiri di gunung. Kita tentu membutuhkan peran serta orang lain dalam dalam konteks untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari, bisa dalam kebutuhan barang dan jasa, misal pendidikan, ataupun juga misalkan penerimaan dengan orang lain, butuh teman, ya butuh peran orang tua. Nah, seperti itu. Maka dari itu kita harus menjaga interaksi atau berhubungan dengan orang lain. Nah, interaksi sosial ini terdiri dalam tiga jenis dan tiga bentuk berdasarkan subjeknya atau pelakunya. Yang pertama adalah interaksi individu dengan individu atau antar individu. Yang kedua ada interaksi individu dengan kelompok, dan yang ketiga ada interaksi kelompok dengan kelompok ya. Jadi yang pertama ini adalah satu orang dengan satu orang, misalkan yang kedua satu orang dengan kelompok, misalkan 5 orang, 10 orang. Yang ketiga ini misalkan satu kelompok dengan kelompok yang lain, melakukan interaksi atau melakukan hubungan timbal balik satu sama yang lainnya. Nah, ini contoh interaksi antar individu. Misalkan di sini ada gambar seorang ibu dan anak, ataupun seorang dokter gigi dengan pasiennya. Jadi satu orang dengan satu orang yang lainnya, ini merupakan contoh interaksi antar individu. Jadi individu satu dengan individu yang lainnya, satu dan satu ya. Kemudian bisa juga teman sekelas kita berdiskusi, tanya jawab, itu satu orang dengan satu orang bisa. Kemudian jual beli, misalkan seorang penjual dan seorang pembeli, itu bisa termasuk interaksi antar individu satu dengan yang lainnya. Kemudian, nah interaksi individu dengan kelompok. Nah, individu yang satu dengan kelompok, misalkan ini bertiga. Nah, ini contohnya misalkan sedang lomba baca puisi, kita satu orang sendiri di depan, penontonnya banyak. Ataupun seorang penjual obat yang misalkan menggunakan toa, itu satu orang yang berjualan berhadapan dengan banyak orang yang mungkin akan membeli barang dagangannya. Ataupun di sekolah misalkan guru menjelaskan di depan, siswanya berkelompok ataupun banyak siswanya yang mendengarkan, itu jadi satu orang dengan kelompok. Nah, bisa dikatakan kelompok adalah yang penting lebih dari satu orang ya. Kalau satu kan individu, kalau kelompok itu lebih dari satu, bisa berdua, bertiga, ataupun lebih. Ini individu dengan kelompok. Kemudian yang terakhir adalah interaksi antara kelompok. Nih, ini contohnya adalah tarik tambang ya, satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Nah, jadi dua kubu kelompok ataupun beberapa kelompok ini berhubungan. Contohnya di sini adalah melakukan perlombaan, yaitu perlombaan tarik tambang. Bisa juga futsal, basket, ataupun debat kelompok misalkan di kelas, ataupun berbagi jadwal berronda, itu interaksi kelompok dengan kelompok. Ataupun ya debat antar kelompok untuk pemilihan calon ketua kepala desa, itu bisa kelompok dan kelompok asal yang berinteraksinya adalah suatu kelompok dengan kelompok yang lain, bukan individu dengan individu atau individu dengan kelompok ya. Jadi banyak orang dengan banyak orang, ini interaksi kelompok dengan kelompok. Nah, itu berdasarkan subjeknya atau pelakunya. Nah, ini interaksi sosial juga bisa dikelompokkan dalam berbagai bidang. Contohnya bidang interaksi sosial dan budaya, ini dalam rangka kita beradaptasi dengan lingkungan sekitar, misalkan di rumah, di masyarakat, di sekolah, agar keberadaan kita bisa diterima. Contohnya kita mengikuti ronda, mengikuti kerja bakti ya. Itu upaya-upaya kita interaksi di bidang sosial. Kemudian interaksi dalam bidang pendidikan, ini dalam bentuk proses belajar mengajar ataupun kegiatan-kegiatan yang dalam pendidikan gitu ya, bisa pendidikan di sekolah formal ataupun kursus itu, ataupun kegiatan-kegiatan pendidikan lainnya. Contohnya tadi interaksi antara guru dengan murid ya, kemudian murid dengan murid, ataupun antar kelas, perlombaan antar kelas. Nah, itu bisa masuk ke interaksi dalam bidang pendidikan.
Kemudian interaksi dalam bidang ekonomi ini interaksi dalam bentuk pemenuhan kebutuhan barang dan jasa, ya, seperti membeli sesuatu ataupun meminta seseorang untuk mengantarkan ojek gitu, ataupun dalam bentuk ekonomi yang lainnya. Itu selain ini juga bisa dalam kesehatan, ya, dan lain-lain. Nah, ini ada bidang sosial, bidang pendidikan, dan juga bidang ekonomi yang Bapak contohkan. Nah, untuk tugasnya sendiri dari yang ini ya, interaksi dalam bidang sosial budaya, bidang pendidikan, dan ekonomi. Silahkan dipilih 2 saja, misalkan mau dalam bidang pendidikan saja dan ekonomi, boleh dipilih 2 bidang tersebut, kemudian dipecah kembali contoh interaksi berdasarkan subjeknya. Misalkan dalam pendidikan, yang individu dengan individu apa contohnya, individu dengan kelompok apa contohnya, dan kelompok dengan kelompok apa contohnya. Jadi 3 ya, dibagi 3, antar individu, individu dengan kelompok, dan juga kelompok dengan kelompok. Dipilih dari 2 saja, kan ada 3, bisa 2 ataupun ditambah kesehatan boleh. Jadi dari 2 bidang tersebut silakan dipecah kembali menjadi dalam bentuk subjeknya masing-masing, individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Contohnya apa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu saja untuk pembelajaran hari ini tentang interaksi sosial. Kita sudah belajar interaksi sosial individu dengan individu, individu dengan kelompok, kemudian kelompok dengan kelompok juga dalam berbagai bidang. Ada tadi sosial budaya, kemudian ekonomi, juga pendidikan. Dan juga Bapak sudah berikan tugasnya. Maka terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.